Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arpanes Kememkom. Saya saat ini dosen di Perguruan Tinggi Universitas Pembangunan Pancabudi, khususnya di program studi sistem komputer. Saat ini saya mengampu mata kuliah analisa dan desain sistem. Mata kuliah ini berada di semester 4 dengan bobot SKS 4 SKS. Analisa dan desain sistem adalah suatu mata kuliah atau disiplin ilmu dalam bidang teknologi informasi yang bertujuan untuk memahami, merancang atau mengembangkan dan memelihara sistem informasi yang efektif dan efisien. Dengan mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa yang saya ajar mampu memahami sebuah sistem informasi yang berkarakteristik maupun prosedur kerja, menganalisis performa sistem, masalah, kelemahan, kebutuhan, serta kelayakan pengembangan, dan merancang sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan manajemen. Untuk dapat mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa yang akan saya berikan topik-topik yang akan dibahas dalam satu semester. Berikut topik-topik yang akan dibahas dalam proses perkuliahan analisis dan desain sistem. Yang pertama tentang pengenalan analisis dan desain sistem, kedua penjelasan tentang stakeholder dalam sistem, ketiga identifikasi masalah, keempat model yang dapat digunakan dalam merancang sistem, kemudian desain user interface, metode pengujian sistem. Ada beberapa teknik pembelajaran yang akan saya gunakan dalam mengajar. Yang pertama teknik ceramah, yaitu dengan memberikan penjelasan tentang materi perkuliahan secara teoritis, kemudian tanya jawab seputar materi yang sudah dijelaskan agar proses perkuliahan menjadi lebih interaktif atau lebih komunikatif dan dua arah. Kemudian yang ketiga, saya lakukan diskusi dalam kelas juga. Untuk teknik ini tidak hanya mendiskusikan tentang materi yang dibahas, juga tentang isu-isu atau hal-hal yang sedang berkembang pada saat ini. Itu dalam proses tanya jawab dan diskusi, saya menunjuk secara acak mahasiswa, karena ya saya yakin dan percaya jika mahasiswa dipersilakan untuk bertanya pasti akan malu atau kadang tidak mau. Jadi saya tunjuk saja mahasiswa untuk bertanya agar lebih efektif, lebih komunikatif dalam perkuliahan. Cara ini mempersiapkan diri dengan baik setiap perkuliahan dan juga terbiasa untuk menyampaikan pandangan mereka baik di dalam kelas maupun di luar kelas nanti ke depannya. Dalam proses evaluasi belajar mengajar, selain secara tugas individu, saya juga memberikan tugas secara berkelompok dengan harapan dapat melatih kerjasama atau teamwork mereka dan komunikasi mereka dalam sebuah tim. Yang dapat membantu soft skill atau skill mereka dalam berkomunikasi juga bekerja sama ke depannya jika lulus nanti ya. Kemudian pada setiap pertemuan perkuliahan saya akan menjelaskan kontrak kuliah. Pertemuan pertama saya menjelaskan kontrak kuliah yang kita sepakati atau kami sepakati antara mahasiswa dan dosen. Dalam kontrak perkuliahan tersebut saya memuat tentang komponen penilaian apa saja yang saya nilai dari mahasiswa agar mahasiswa tadi lulus dari mata kuliah analisa dan desain sistem. Sejak awal komponen-komponen penilaian itu saya kasih tahu, misalnya etika dan keahlian itu sebanyak 10%, tugas sebanyak 10%, kuis sebanyak 10%. Kemudian UTS itu 30% bobotnya, kemudian ujian akhir semester itu 40%. Jadi dalam satu mata kuliah analisa dan sistem ada 5 komponen yang menjadi kriteria penilaian jika mahasiswa ingin lulus di mata kuliah tersebut. Berikut cuplikan video mengajar saya yang saya lakukan secara tatap muka di dalam kelas. Oke, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita pada pertemuan kedua sesuai yang ada di RPS. Sebelum kita mulai pertemuan ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Amin ya rabbal alamin. Oke. Pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas kontrak belajar, kontrak perkuliahan kita selama 14 kali pertemuan ke depan. Apa yang mau kita bahas di mata kuliah analisa dan desain sistem. Di pertemuan kedua ini membahas apa itu definisi sistem, informasi dan data, siklus informasi, definisi sistem informasi, fungsi dan sistem informasi. Secara umum, sistem adalah sekelompok unsur atau komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan atau fungsi tertentu. Jadi sistem itu adalah sekelompok unsur untuk mencapai tujuan tertentu, ya. Paham ya? Apa itu sistem? Kemudian dalam konteks yang lebih umum, sistem merujuk pada entitas yang terdiri dari komponen-komponen yang saling terkait dan berinteraksi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau melakukan suatu proses tertentu. Definisi sistem mencakup berbagai jenis sistem seperti fisik, sistem informasi, sistem biologi, dan banyak lagi. Dalam konteks pengembangan perangkat lunak atau teknologi informasi, sistem seringkali merujuk pada perangkat lunak atau aplikasi komputer yang dibangun untuk melakukan tugas-tugas tertentu atau mendukung operasi bisnis, ya. Itu tadi definisi dari sebuah sistem. Kemudian ada beberapa karakteristik dari sistem itu. Yang pertama, komponen atau elemen, yaitu sistem terdiri dari berbagai komponen atau elemen-elemen yang bekerja bersama. Komponen dapat berupa perangkat keras, perangkat lunak, manusia, data, dan unsur lainnya. Interaksi, apa itu interaksi? Interaksi, komponen dalam sistem berinteraksi satu sama lain untuk lingkungannya, untuk mencapai tujuan dari sebuah sistem. Tujuan atau fungsinya, sistem ada untuk mencapai tujuan atau fungsi tertentu. Tujuan dapat berupa pengolahan data, pengembangan keputusan, pengambil keputusan, produksi barang, atau pemenuhan kebutuhan tertentu. Jadi tadi ada beberapa karakteristiknya, ada komponen, ada interaksi, ada tujuan dan fungsi. Itu ya. Kemudian batasan atau lingkup. Apa sih batasan atau lingkup? Jadi ada batasan atau lingkup dari sebuah sistem yang mendefinisikan termasuk dalam sistem dan apa yang dianggap sebagai lingkungan eksternal, input dan output. Jadi ada input, ada output. Sistem menerima input dari lingkungan, dari kita, dari sekitarnya dan sebagainya, atau pengguna dan menghasilkan output sebagai hasil dari proses internalnya. Kemudian ada umpan balik, ketika ada input ada umpan balik gitu. Jadi sistem seringkali memiliki mekanisme umpan balik yang memungkinkan pengawasan dan kontrol. Jadi umpan balik dan dapat digunakan untuk memantau kinerja sistem dan membuat perubahan jika diperlukan. Jadi ini kan mata kuliah analisa dan desain sistem. Tadi kenapa ada definisi sistem, ada sistem, ada informasi dan data. Jadi data itu ada sekumpulan informasi-informasi gitu. Jadi data itu dikumpulkan diolah menjadi sebuah sistem informasi yang akan dikembangkan. Jadi apa sih bedanya analis dan analisis? Kalau analis itu adalah orangnya yang menganalisa dari sebuah perangkat atau sistem yang ada. Kalau analisis itu adalah menganalisa. Kalau analis orangnya, kalau analisis itu menganalisa. Jadi sebelum kita membuat sebuah sistem informasi, sebuah teknologi informasi, itu ada yang namanya kita menganalisa kebutuhan dari pengguna. Jadi kalau kita misalnya ada dikasih proyek membuat sebuah sistem informasi, kita harus dulu menganalisa situasi dari sistem yang ada. Apakah sistem itu masih layak untuk digunakan, atau harus dikembangkan atau diperbaiki, atau memang harus diganti semuanya. Ketika sudah dibuat analisa, ada keputusannya, ada hasilnya, oh ternyata sistemnya masih relevan, sistemnya masih bisa digunakan, masih bisa mensupport dari perusahaan atau organisasi tersebut gitu kan misalnya.
Jadi kita nggak perlu merubah semuanya. Jadi kita hanya menambah atau memperbaiki fitur-fitur yang sesuai dengan kebutuhan. Namanya sistem itu tidak dia statik, tapi dia harus terus berkembang. Namanya pengetahuan atau teknologi informasi pasti berkembang sesuai dengan kebutuhan dari namanya perusahaan tadi. Jadi ketika itu kita analisa, kita dapat bentuknya, kita wawancara, kebutuhannya apa, kita lihat proses bisnisnya dalam pengembangan juga. Jadi dalam mengembangkan sebuah sistem itu adalah analisa. Habis analisa baru ada rancangannya. Habis rancangannya baru rancangan yang sudah dibuat oleh seorang analis tadi nanti diberikan kepada seorang programmer untuk mengembangkan dan membuat sebuah sistemnya, ya. Jadi itulah sekilas tentang analisa atau analisis tadi, ya. Oke, itu dia Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kamu? Tahu tadi apa bedanya analis dan analisis? Analisa dalam manusianya, analisnya adalah yang menganalisa. Analisa adalah caranya. Kita mengevaluasi dan menganalisa dari situasi. Tapi kalau orangnya adalah analis. Jadi kalau kita seorang sarjana komputer, saudara bisa jadi seorang analis misalnya. Jadi kita yang menganalisis kebutuhan sebelum sistem itu akan dikembangkan atau dibangun, gitu, ya. Oke, kamu ada pertanyaan? Kira-kira tentang apa itu sistem informasi? Sudah ada, Pak. Ada. Jadi sistem informasi kumpulan unsur-unsur yang menjadi sebuah dari lingkungan diperoleh untuk mencapai tujuan tertentu, ya. Oke, lanjut. Ini dari karakteristik tadi sebuah sistem ada adaptabilitas, yaitu beberapa sistem memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungannya atau untuk memenuhi kebutuhan yang berubah dari waktu ke waktu. Jadi adaptabilitas itu adaptasi. Jadi sebuah sistem itu harus terus beradaptasi dari kebutuhan atau perkembangan teknologi yang ada. Oke. Kemudian ada hierarki atau subsistem. Sistem kompleks seringkali terdiri dari subsistem yang lebih kecil yang masing-masing memiliki tujuan dan fungsi khusus, tetapi bekerja sama dalam konteks sistem yang lebih besar. Jadi maksudnya tadi ini ada sistem, ada subsistemnya tadi. Subsistem tadi tidak akan bisa berjalan, subsistem yang besar tadi tidak akan bisa berjalan tanpa ada subsistem tadi. Dia yang menopang, dia satu sama lain menjadi satu kesatuan dalam konteks yang lebih besar itu. Tadi, ya, maksudnya hierarki atau dari subsistem tadi. Ini baru apa itu informasi? Informasi adalah data yang telah diolah. Jadi kalau tadi informasi belum, kalau data dia sudah diolah. Data tadi sudah diolah dan diinterpretasikan sehingga memiliki nilai yang bermakna. Ini adalah hasil dari proses menganalisis atau menggabungkan data sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, pemahaman atau komunikasi. Dalam konteks yang lebih luas, informasi mengacu pada hasil dari proses pengolahan data yang memberikan pemahaman atau pengetahuan. Ini beberapa karakteristik informasi diantaranya bermakna. Jadi data tadi harus bermakna. Jadi ada data yang tidak bermakna. Yang dimaksud data bermakna, informasi memiliki relevansi atau kegunaan bagi pemiliknya. Jadi datanya bagi siapa? Bagi pemiliknya, untuk ini memberikan wawasan, pengetahuan atau pemahaman yang telah dimiliki oleh data mentah. Jadi ada data mentah. Oke, proses informasi seringkali merupakan hasil dari proses pengolahan data. Jadi tadi ada informasi data, tadi ada bermakna, ini prosesnya diolah. Data tadi diolah. Pengolahan data tadi diolah, terus dapat mencakup penyaringan, analisis statistik, perbandingan, atau interpretasi. Jadi data tadi bisa diolah dalam bentuk analisis statistik, dalam bentuk perbandingan, dalam bentuk interpretasi. Jadi itu tadi beberapa karakter dari informasi. Kemudian berorientasi tujuan. Data itu harus berorientasi kepada tujuan mana?
informasi digunakan untuk mencapai tujuan tertentu seperti pengambilan keputusan. Jadi data yang diolah tadi untuk mengambil sebuah keputusan, pengomunikasian fakta atau memecahkan masalah. Jadi kita cari-cari data tadi untuk memecahkan masalah, untuk mencari fakta. Misalnya kan jadi oh ini ada berita viral tuh. Kan kita cari dulu datanya. Untuk apa? Untuk mencari fakta benar atau tidak informasi berita tadi. Nah, itu contohnya. Oke, komunikatif. Jadi informasi juga harus komunikatif, yaitu dapat dibagikan kepada individu atau kelompok lain. Ini memungkinkan pengetahuan atau pemahaman yang sama untuk disebarkan. Jadi komunikatif. Jadi informasi itu harus komunikatif ya. Intinya itu. Kemudian waktu sensitif. Informasi seringkali memiliki relevansi dalam konteks waktu tertentu, kehilangan informasi tertentu atau keterlambatan dalam pengambilan informasi dapat memiliki dampak signifikan. Jadi waktu sensitif informasi itu seringkali menjadi waktu sensitif. Kemudian strukturnya bagaimana informasi dapat diorganisir dalam format tertentu seperti teks, grafik, tabel atau grafik yang memfasilitasi pemahaman dan penggunaan. Jadi struktur dari data tadi ada yang seperti teks, ada seperti grafik, tabel atau grafik yang memfasilitasi pemahaman dari penggunanya tadi ya. Ini tadi ini baru data. Data adalah referensi fakta, representasi fakta, angka, teks, gambar, suara atau informasi lain dalam bentuk mentah atau mentah yang belum diolah. Jadi data tadi adalah referensi fakta atau teks, angka, gambar, suara atau informasi lain dalam bentuk mentah yang belum diolah atau diinterpretasikan. Jadi data dapat berupa kumpulan angka, huruf, simbol atau bit ya. Kalau kita di sebuah komputer data itu ada bilangan bit, bilangan 0, bilangan 1 ya, yang memiliki makna potensial tetapi memerlukan pengolahan atau konteks agar memiliki nilai yang bermakna. Nah, ini tahapan beberapa karakteristik data, diantaranya tidak diinterpretasikan. Data adalah informasi mentah yang belum diinterpretasikan atau diolah menjadi bentuk yang lebih bermakna. Untuk mendapatkan pemahaman atau nilai dari data, seringkali diperlukan analisis atau pengolahan tambahan untuk menjadi sebuah informasi ya. Jadi data itu juga harus objektif, jadi nggak boleh subjektif. Data juga harus objektif. Objektif maksudnya itu tidak terpengaruh oleh penilaian ataupun pendapat subjektif lainnya. Jadi data yang harus kita cari itu dari ketika kita mencari data itu harus objektif, jadi tidak terpengaruh kepada yang lainnya ya. Oke. Terus konteks, data dapat memiliki nilai yang berbeda tergantung pada konteks, oleh karena itu perlu ditempatkan dalam konteks yang bermakna. Jadi data ini ada konteks, ada replika. Penting dalam pengambilan keputusan, data sering digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Analisis data membantu menangkap pola, tren dan wawasan yang dapat digunakan dalam siklus informasi. Ya, ini di siklus informasi. Tadi tentang sistem informasi, ini tentang siklus. Kira-kira terkait pertemuan kita minggu ini, pertemuan kedua terkait dengan data, informasi dan sebagainya, jelas? Kira-kira ada yang perlu diskusikan lagi? Oke, kita lanjut pada siklus informasi. Berikut adalah langkah-langkah secara umum siklus informasi yang ada. Pengolahan informasi. Apa itu pengolahan informasi? Yaitu data setelah dikumpulkan, selanjutnya mengolah menjadi bentuk yang lebih bermakna. Maksudnya menyakup penyaringan, analisis informasi atau perhitungan yang diperlukan untuk menghasilkan informasi yang berguna. Jadi pengolahan informasi tadi setelah dikumpulkan datanya, langkah selanjutnya kita mengolah menjadi bentuk yang lebih bermakna ya. Oke. Kemudian tahap selanjutnya adalah penyimpanan informasi.
Kenapa? Gimana sih penyimpanan informasi? Yang dimaksud adalah informasi yang telah diolah harus disimpan agar dapat diakses dan digunakan di masa depan. Ini bisa berarti penyimpanan dalam basis data, sistem penyimpanan digital, atau format lain yang sesuai. Kemudian langkah selanjutnya ada pemeliharaan dan manajemen informasi. Jadi informasi tadi harus dipelihara dan dimanajemen, yaitu informasi yang disimpan perlu dikelola dengan baik. Ini mencakup pengamanan, pemeliharaan kualitas, pemantauan integritas, serta mengatur akses dan izin pengguna. Kemudian ada pengambilan sebuah informasi. Ketika informasi diperlukan, langkah ini melibatkan pengambilan informasi dari penyimpanan. Ini dapat dilakukan dengan melakukan pencarian, mengakses database, atau menggunakan alat-alat atau sistem lainnya. Kemudian langkah berikutnya adalah penggunaan informasi. Informasi yang diambil digunakan untuk tujuan tertentu. Apa itu misalnya? Seperti pengambilan keputusan, analisis laporan, atau komunikasi. Kemudian langkah selanjutnya setelah dapat informasinya adalah penyebaran informasi. Informasi yang diperlukan oleh pihak lain atau yang perlu dikomunikasikan disebarkan kepada pemangku kepentingan yang relevan. Ini bisa berarti berbagai laporan, mengirimkan email, atau menggunakan alat kolaborasi. Jadi mengirimkan pesan itu termasuk mengirimkan data, informasi. Kita WhatsApp gitu kan kepada kawan kita, termasuk salah satu cara penyebaran informasi. Informasi yang sudah tidak relevan atau yang sudah tidak diperlukan lagi bisa dihapus atau diarsipkan sesuai dengan kebijakan organisasi atau peraturan. Secara simpel yang sering kita gunakan kalau kita mengirim pesan melalui WA kepada kawan, kepada dosen dan sebagainya, kalau nggak apa kan bisa kita hapus pesannya, bisa kita tarik juga lagi. Itulah maksudnya penghancuran atau pengarsifan informasi. Siklus informasi adalah proses dinamis dan berkelanjutan di mana informasi tersebut bergerak melalui langkah-langkah ini sesuai dengan kebutuhan organisasi atau sistem tadi. Kemudian kita masuk definisi sistem informasi atau fungsi sistem informasi. Sistem informasi adalah rangkaian komponen yang terstruktur dan terintegrasi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dalam berbagai bentuk seperti data, teks, gambar, suara, video. Sistem informasi dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan, pemecahan masalah, analisis, dan pengolahan operasi bisnis atau organisasi melibatkan perangkat keras, hardware, perangkat lunak yaitu software, basis data, komunikasi, serta orang-orang yang terlibat dalam pengolahan dan penggunaan sistem tersebut. Beberapa komponen utama dari sistem informasi adalah perangkat keras, yaitu hardware. Sisi komponen fisik seperti komputer, server, perangkat jaringan, perangkat penyimpanan yang digunakan untuk menjalankan dan mendukung sebuah sistem. Ya, oke, lanjut. Perangkat lunak yaitu program-program atau komputer, aplikasi, sistem operasi, perangkat lunak lainnya yang digunakan untuk proses data dan menjalankan operasi dalam sistem. Oke, itu untuk perangkat lunaknya. Basis data atau database adalah tempat penyimpanan data yang terstruktur dan terorganisir yang memungkinkan penggunaan dan pengambilan data dengan efisien. Ini tadi ada perangkat lunaknya, ada database ya. Ini proses bisnisnya, langkah-langkah dan aturan yang digunakan dalam mengumpulkan, memproses dan mengolah data dan informasi. Jadi di mata kuliah analisa dan desain sistem, yang paling penting dalam sebuah merancang atau mendesain sebuah sistem adalah kita harus tahu proses bisnisnya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, ketika seorang analis ingin membuat atau merancang sebuah sistem, dia harus paham proses bisnisnya. Di misalnya organisasi sekolah proses bisnisnya gimana? Dari mulai input proses sampai dengan outputnya. Inputnya apa? Kalau di sekolah misalnya dari pendaftaran siswa, bagaimana proses pendaftaran siswanya, bagaimana seleksi masuknya, habis itu bagaimana proses belajarnya, habis itu bagaimana proses dievaluasi ujian akhir dan sebagainya, sampai dengan penilaian, sampai dengan pengeluaran ijazahnya bagaimana. Itu yang harus dianalisis, harus dibuat ruang lingkupnya supaya
seorang analis bisa merancang desain sistem tadi. Nah, dan harus tahu juga kebutuhan dari pihak sekolah atau organisasi tadi juga. Itu contohnya ya. Nah, kemudian beberapa komponen dalam sistem informasi tadi ada manusia. Manusia tadi adalah pengguna sistem informasi yang terlibat. Jadi kita kalau membuat sistem, kita harus tahu juga penggunanya siapa. Nah, gitu. Kalau penggunanya anak, kita harus juga membuat sebuah sistem yang lebih friendly kepada anak-anak. Misalnya apa? Dari tampilan desainnya, dari gambar-gambar, modelnya, estetikanya. Jadi dalam membuat sebuah sistem informasi juga ada namanya nilai estetikanya. Jadi warnanya tadi itu gimana kalau anak-anak dipakai warna biru, warna orange, atau pink di sistemnya. Nah, gitu ya. Jadi ada komponen manusia di sini juga. Oke. Kemudian ini keamanan informasi. Fungsi ini melibatkan perlindungan data dan informasi dari akses yang tidak sah atau kerusakan. Ini mencakup pengaturan izin akses, pengamanan data, dan tindakan keamanan lainnya. Dukungan pengambilan keputusan. Sistem informasi menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Ini dapat berupa laporan, analis, atau pemodelan data. Pemantauan dan umpan balik. Sistem informasi memungkinkan pemantauan kinerja dan mendapatkan umpan balik dari pengguna atau sistem lain. Informasi ini digunakan untuk perbaikan dan pengembangan sistem lebih lanjut. Oke, kemudian kita masuk ke kolaborasi. Sistem dapat mendukung kolaborasi antara individu atau kelompok melalui alat dan fitur seperti email, kalender bersama, atau platform kolaboratif. Ini kalau pernah ada di Google, seperti Google Calendar, kan Google Spreadsheet. Nah, ini bisa digunakan secara bersama, contohnya. Kemudian pengembangan aplikasi. Sistem memungkinkan pengembang untuk merancang, mengembangkan, dan menguji aplikasi perangkat lunak yang digunakan dalam berbagai konteks. Kemudian ada manajemen pengetahuan. Sistem dapat membantu dalam penyimpanan, pengorganisasian, dan akses ke pengetahuan organisasi, termasuk dokumen, arsip, dan basis data lainnya. Penggunaan sistem informasi efektif dapat melakukan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kemampuan organisasi untuk bersaing di pasar. Oke, kemudian ini tadi terkait dengan sistem informasi, data, dan siklusnya, ya. Di dalam mata kuliah analisa dan desain sistem, seperti yang kita sampaikan tadi, dalam merancang harus begini-begini. Tugasnya kita akan bagi kelompok. Ini udah bekerja, ada yang bekerja ya, ada yang bekerja tidak? Kalau yang ada bekerja boleh di tempat bekerjanya buat kelompoknya. Habis itu analisa struktur atau proses bisnis yang ada di sana membutuhkan sebuah sistem informasi apa. Kalau mereka sudah punya sistem informasi, tugasnya. Kalau belum mempunyai sistem informasi dari proses bisnis tadi, kira-kira perusahaan atau tempat bekerja Anda membutuhkan sistem informasi yang bagaimana? Nanti kita bahas di minggu depan dari analisa atau analisa kebutuhan sistem yang kalian buat. Terus rancangan desain sistemnya bagaimana? Nanti kita akan bahas di minggu depan. Itu tugas saya. Bagi kelompok minimal satu kelompok 2 orang atau 3 orang, cari sebuah perusahaan atau organisasi, lihat proses bisnisnya, kemudian apakah mereka membutuhkan sebuah sistem, udah punya sistem atau belum. Kalau belum, sistem apa yang dibutuhkan. Kalau sudah, sistemnya bagaimana, apa kekurangan kelemahannya, apa yang harus diperbaiki. Gitu ya, supaya kita tahu perancangan dan mengembangkan sistemnya ke depan bagaimana, usulannya bagaimana dari kalian, ya. Itu tugas saya. Ini pertemuan kita minggu ini, pertemuan kedua terkait dengan tadi data, sistem informasi, siklus, dan desain sistem informasi, ya. Definisi sistem informasi. Itu saja pada pertemuan minggu ini. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Ada? Oke, saya rasa cukup untuk minggu ini. Terima kasih. Saya Hirdan Wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi cuplikan video mengajar saya. Saya sudahi sampai di sini saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam video ini dapat bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua. Terima kasih. Saya dengan billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.